Saya tak keluar aja ya. Saya tak keluar. Ini yang ketinggian ya? Oh, mudah aja. Oh, nah, kalau kayak gini kan atasnya sana dong. Keduren berarti. nggak pas. Berapa sudah ya? Ya, Sudah berapa ya? sudah 21. Lagi ya biasa nomor 1. Nomor 1 kayak tadi Pak. Bisa? Ya, sambil menunggu teman kamu yang masih mencoba untuk masuk, ya, silakan peralatan-peralatan yang diperlukan dan koneksi yang masih belum fix, silakan untuk diperbaiki, dan peralatan seperti alat tulis dan lain sebagainya supaya dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama barangkali koneksinya dimantapkan dulu. Kalau sudah bisa masuk, dipertahankan, kemudian baru menyiapkan yang lain. Sambil menunggu teman-teman kamu yang lagi dalam proses mungkin untuk bisa masuk ke Zoom pada pagi hari ini. Sampai sekarang sudah 29 teman kamu yang sudah masuk. Harapannya akan semakin bertambah dan saya ingin partisipan ini betul-betul ikut Zoom dan dia bisa mengikuti semua proses materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan dicerna sehingga apa yang semestinya kamu lakukan di rumah bisa dilaksanakan sebaik mungkin tanpa ada pemahaman yang belum jelas atau keliru. Baik, ini sudah jam 8. Berapapun teman kalian, partisipan kalian, teman-teman yang lain, saya anggap karena ini sudah jam 8, saya anggap mereka harus segera menyusul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Syukur alhamdulillah kita hari ini Senin tanggal 25 Januari 2021. Kita dipertemukan kembali lewat Zoom. Pembelajaran Zoom dalam kondisi insya Allah sehat dan selamat dan tidak kurang suatu apapun sehingga kita bisa melaksanakan tugas pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya terima kasih juga kepada kalian-kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif lewat pembelajaran ini dengan bukti bahwa kalian sudah mengumpulkan beberapa tugas yang sudah saya sampaikan, baik itu tugas yang pertama, yaitu pembuatan video start jongkok maupun video, rangkuman yang kalian buat dan kalian kirimkan ke saya. Perlu saya sampaikan juga, ketika kalian mengirimkan tugas, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelas. Syukur ada nomor absen. Sehingga akan mempermudah saya maupun Pak Anggun untuk melihat siapa-siapa yang sudah
mengumpulkan tugas atau siapa-siapa yang masih belum mengumpulkan tugas. Sekali lagi nama dan kelas jangan lupa. Ya, kalau dalam video mungkin di dalam tayangan itu lebih bagus. Tidak hanya di keterangannya. Kemudian di dalam pengumpulan tugas rangkuman juga harus dicantumkan nama. Kemarin saya sudah menyampaikan ke kalian bahwa tugas 2 yang sudah saya sampaikan itu harus sudah selesai tanggal 23 mestinya sudah terkumpul semua. Tetapi pada kenyataannya saya sampaikan juga bahwa tugas-tugas itu ternyata belum banyak yang mengumpulkan, belum ada 60%. Ya, belum ada 60%. Oleh karena itu bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan tugas. Kemarin saya sampaikan, apa sih sulitnya mengumpulkan tugas? Kalian diam saja. Artinya itu kan berarti tidak masalah. Ya, sangat mudah. Tapi ketika tidak ada masalah, kok kalian belum mengumpulkan juga, ya itu berarti faktor M kalian yang belum bisa juga kalian atasi. Kalian di rumah saya yakin waktunya sangat banyak. Kalau hanya mengumpulkan, membuat, mengumpulkan, mengupload itu sangatlah mudah. Ya, sangatlah mudah. Sehingga kalau kalian sampai hari ini belum mengumpulkan tugas, jane sing kebangetan sapa jejak. Ya. Sekali lagi ingat ini semester kedua. Semester kelulusan kamu, ya. Kalau kalian menunda tugas, nanti pada saat akhirnya semua guru menagih tugas ke kamu, nanti kamu sendiri akan kesulitan membagi waktunya. Oleh karena itu, mari kita memulai satu persatu tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kalau tugas PJOK sampai saat ini rata-rata dari kelas 9A untuk tugas 1 itu baru sekitar separuh, lebih sedikit, yaitu tadi 60%. Dari 9A sampai 9H. Ada yang 17, ya. Dari jumlah anak 30, baru 17 anak yang mengumpulkan. Tugas kedua baru 15, separuh bahkan itu. Ya. Kemudian kelas yang lain kasusnya juga sama, ya. Ada yang baru separuh kelas, ya. Baik tugas pertama maupun tugas kedua. Sekali lagi saya ingin kalian segera mengumpulkan tugas itu dan tidak usah ditunda lagi. Sekali lagi tugas harus selesai dan dikirimkan segera ke saya atau Pak Anggun lewat link yang sudah kita siapkan. Paham ya? Baik. Untuk hari ini saya akan sebelum memberikan materi yang baru, saya ingin membuka lagi. Kira-kira bagi kalian yang kemarin pada saat saya memberikan materi start jongkok maupun yang kedua apa ya? Lompat jauh ya. Materi yang sulit ada enggak? Silakan tanyakan sekarang. Barangkali ada pertanyaan yang masih tersisa yang kalian belum paham, silakan angkat tangan. Tak matikan ini. Angkat tangan dulu aja. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, apa masalahnya tugasnya belum dikumpulkan? Belum dibuat dan belum dikumpulkan, apa masalahnya? Loh, masa harus dioprak-oprak terus loh kamu? Kamu sudah kelas 9 mestinya itu merupakan kebutuhan kalian ketika kalian tugasnya belum kelar. Saya takutnya mapel yang lain sama seperti ini. Sehingga kalian punya banyak sekali tugas yang menumpuk. Yang tentu saja kalau sudah banyak, kalian menjadi malas untuk mulai mengerjakan. Tidak ada ya? Baik,
Sekarang kita mulai dengan materi baru. Ya, materi baru ini sifatnya lebih teoritis dan penerapannya nanti pada kehidupan sehari-hari. Ya, baik kita mulai yaitu materi P3K. Ya, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan ya, merupakan materi yang sebetulnya ini harus kita mulai dari kelas 7, hanya mungkin tingkat kedalamannya mungkin untuk kelas 9 lebih rinci ya. Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan adalah ya berikutnya. Oke. Ya, yang akan kita pelajari yaitu hakikat dan prinsip P3K. Apa itu P3K? Bagaimana kita melaksanakan P3K? Yang pertama, pengertian P3K, kemudian apa sih maksudnya, tujuannya apa, kemudian hal-hal yang harus dipedomani ketika kita melakukan P3K atau prinsip P3K. Pengertian P3K adalah pertolongan sementara. Ingat, di garis bawah ini ya, pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Ya, pertolongan sementara. Ya. Karena namanya kecelakaan atau suatu kejadian yang membuat seorang luka atau celaka itu tidak kita duga datangnya. Ya. Oleh karena itu setiap kita itu paling tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dan mensikapi kejadian atau kecelakaan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Sehingga kita tidak harus menunggu tenaga medis ataupun dokter atau tenaga kesehatan sebelum melakukan tindakan pertolongan. Jadi siapapun kita, kalau kita menjumpai suatu kejadian yang membuat seorang itu sakit atau celaka, itu kita harus bisa mengambil tindakan yang tepat, yang sifatnya sementara. Sekali lagi sementara, ya. Sementara. Berikutnya, tujuannya apa? Tujuannya memberikan rasa tenang kepada si penderita atau pasien. Kadang situasi bisa menjadi lain ketika suatu kejadian itu disikapi secara tidak tepat, ya. Banyak contohnya, misalnya kamu lari-lari katakanlah atau olahraga atau sedang bermain di kelas, kemudian ada salah satu anggota tubuh kamu yang terbentur sehingga menimbulkan luka terbuka. Dan luka terbuka itu bisa menimbulkan pendarahan, keluar darahnya. Ya, lah. Ketika yang di sekitarnya itu tidak paham atau tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menolong, pasti akan menjadikan seorang pasien itu atau seorang yang terkena kecelakaan itu menjadi panik. Ya, panik, darahnya keluar, tidak tahu lukanya seperti apa, pokoknya yang pertama mesti kelihatan panik. Ya. Nah, ketika dia mengalami kepanikan itu, maka yang di sekitarnya mestinya memberikan suatu kondisi atau menciptakan kondisi supaya dia itu tenang dengan cara
menenangkan, memberikan rasa tenang pada dia. Memberikan rasa tenang ini gimana? Bisa lewat kata-kata, bisa lewat pengkondisian, atau bisa lewat juga tindakan-tindakan yang membuat dia tenang. Ya, kalau dengan kata-kata, oh enggak apa-apa, gitu kan bisa. Walaupun kita belum tahu persis kondisi yang sebenarnya dari luka yang dideritanya. Yang penting memberikan rasa tenang. Ketika sudah memberikan rasa tenang, maka penanganan selanjutnya akan lebih mudah. Ya, beda dengan ketika disikapi dengan rasa panik. Kemudian yang kedua, memperkecil akibat lebih parah dari kecelakaan yang timbul. Nah, tujuan P3K ini juga mengurangi, memperkecil suatu kejadian supaya tidak terjadi kondisi yang lebih parah. Kondisi yang lebih parah. Sehingga dengan penanganan secepatnya dan setepatnya, maka suatu kecelakaan bisa diperkecil, bisa dipersempit akibat yang timbul. Yang berikutnya, yang ketiga, menghindari bahaya maut atau meninggal. Nah, ini yang sangat penting ini bahwa untuk menghindari terjadinya akibat kecelakaan yang lebih fatal, maka penanganannya juga harus lebih cepat dan lebih tepat. Kebanyakan dari kejadian-kejadian maut atau meninggal bisa juga karena penanganannya yang tidak tepat, sehingga akibat yang timbul itu bisa sampai ke arah meninggal atau bahaya maut. Ini 3 tujuan P3K, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bacakan sekali lagi. Tujuannya itu memberikan rasa tenang kepada pasien atau penderita. Yang kedua, memperkecil akibat lebih parah dari kecelakaan yang timbul. Yang ketiga, menghindari bahaya maut atau meninggal. Berikutnya, supaya tujuan ini bisa tercapai, maka orang yang memberikan pertolongan pertama haruslah mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama maksudnya ini ya. Sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama, satu, kalau ada orang yang lebih dewasa ya, panggillah orang dewasa di sekitar kejadian bila ada, bila memungkinkan. Kalau ada dokter ya dokter, atau tenaga medis ya tenaga medis. Kalau kamu bisa melakukannya sendiri dan mempunyai keterampilan atau pengetahuan tentang situasi yang terjadi, kamu bisa lakukan pertolongan pertama lebih dahulu. Yaitu tadi untuk menghindari beberapa kejadian yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, hentikan pendarahan bila terjadi. Ya, hentikan pendarahan bila terjadi. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, prinsip P3K. Ini semuanya ada di buku kamu loh ya. Nanti tolong dibuka bukunya. Ya. Prinsip P3K. Prinsip atau sikap dalam melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebagai berikut. Tadi bersikap tenang, tidak panik. Nah, ini juga penting sekali ini. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Ya, cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Ya. Ya, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Lihat dulu kondisinya.
ada pendarahan tidak, ada fraktur tidak, patah tulang atau tidak. Kita lihat. Kalau kejadiannya di tengah jalan ya mungkin itu memang harus secepatnya kita antisipasi, kita lihat kondisinya. Kalau sudah kita lihat kondisinya, bagaimana kita menolongnya akan lebih tepat. Misalnya diangkat dulu ke tepi supaya tidak mengganggu lalu lintas. Yang keempat, jika ada luka diusahakan korban tidak melihatnya karena bisa membuat korban panik. Ya, gede akeh banget, misalnya seperti itu. Dan yang menolong juga tidak, ya tadi ya bersikap tenang, tidak panik itu maksudnya untuk pasien dan yang mau menolong ya. Yang mau menolong juga harus memberikan rasa tenang kepada si pasien ya. Termasuk tadi supaya korban tidak melihat lukanya. Itu kan supaya dia tenang juga, tidak panik. Kemudian yang kelima, setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban segera dibawa ke dokter, rumah sakit, puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang menjurang, Mas, Mbak. Tidak ada ya? Baik. Iya, oke. Saya sampaikan bahwa P3K ini bisa kamu lakukan pada kejadian kecil ataupun kejadian yang besar. Kejadian kecil misalnya, tadi kamu di kelas. Di kelas kalau itu lukanya terbuka, tersayat, keluar darah, yang pertama kamu bisa lakukan RICE, RICE. Itu yang jadi pedoman juga itu. Walaupun ini di buku tidak ada, tapi itu bisa menjadi pedoman bahwa ketika kamu menjumpai atau kamu sendiri yang mengalami kecelakaan ataupun kamu terjadi cedera, kamu bisa melakukan pertolongan terhadap diri kamu sendiri atau bisa melakukan pertolongan kepada orang lain dengan pedoman tadi, ya. RICE, RICE yang pertama ketika ini saya contoh aja ya, ketika terjadi benturan kemudian terjadi robekan di kaki kamu, di tangan kamu ya, sehingga ada pendarahan, ada luka terbuka, ya. Maka yang pertama si pasien atau si penderita diistirahatkan atau di rest ya, diistirahatkan, rest dulu. Kemudian kalau sudah diistirahatkan, ketika pendarahan itu kok tidak berhenti-berhenti, kamu cari es bisa. Es itu ya es itu. Kalau ada ya es batu atau es. Terpaksanya kalau nggak ada es batu ya es yang biasa kamu makan itu. Yang penting dingin, ya. Kenapa? Yang penting dingin itu untuk menghentikan pendarahan. Tempelkan pada luka yang terbuka itu, ya. Tempelkan. Kalau lukanya itu mengeluarkan darah terus, tempelkan di lukanya itu. Kemudian yang ketiga, C itu kompres, ya dikompres tadi dilanjut. Begitu ditempeli es, tempelkan sekalian, dikompres dengan lamanya kompres itu bisa dilihat situasinya, ya. Jangan ditempeli es terus, tetapi kamu lihat juga ketika darahnya udah agak membeku atau berhenti pendarahannya, kamu lepas dulu kompresnya. Kemudian kalau kira-kira perlu ditempel lagi, tempel lagi. Jadi ada tenggang waktu. Jadi tidak dikompres terus, ya. Kemudian yang E, RICE yang terakhir, penanganan terakhir terhadap luka terbuka itu tadi, yaitu elevasi. Elevasi itu ditinggikan. Nah, lukanya yang bisa di kaki ya kakinya diangkat. Duduk di bawah, kakinya diangkat lebih tinggi. Ya. Ini jadi pedoman bisa rest, ice,
kemudian dikompres, kemudian elevasi. Kalau lukanya di tangan ya seperti itu. Tangannya diistirahatkan, kemudian ada es dikompres. Kalau tidak ada es bagaimana Pak? Ya kamu cari misalnya, pokoknya yang dingin lah. Ya, karena dengan suhu yang dingin akan bisa memberikan pembekuan pada darah. Kemudian kompres tadi sudah, kemudian itu elevasi ditinggikan, tangannya otomatis diangkat ke atas lebih tinggi dari jantung supaya pendarahannya bisa teratasi. Itu ya. Kemudian setelah itu kalau memang hanya luka kecil, penanganannya tadi otomatis ketika kejadian itu begitu terjadi ya sebaiknya memang harus dibersihkan dulu. Kalau ada keran ya ditiriskan di bawah keran. Ya, luka yang terbuka itu ditiriskan di bawah keran bisa. Ya, setelah bersih sudah melalui tahapan tadi rest, ice, compression, elevation. Kalau memungkinkan untuk bisa ditutup dengan kain kasa. Nah, kain kasa itu salah satunya sebagai peralatan P3K yang wajib ada. Kain kasa. Lah, sebelum di kain kasa mestinya diberi cairan semacam betadin atau merkurokrom atau obat merah zaman dulu, ya, dituangi itu untuk mencegah infeksi. Ya. Setelah dikasih obat merah atau betadin baru tutup kain kasa, kemudian diplester, direkatkan direkatkan dengan plester itu. Kalau lukanya hanya kecil ya, kamu bisa dengan semacam Tensoplas atau Handyplas atau apalah yang bisa menutup luka. Kalau lukanya besar ya berarti harus pakai kasa steril itu. Kasa steril itu harus lebih lebih bisa dibuat besar supaya bisa menutup keseluruhan luka itu. Selanjutnya peralatan P3K. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, sudah saya singgung dulu bahwa peralatan yang wajib ada kamu harus punya kotak obat di rumah. Kotak obat atau tempat khusus untuk mengumpulkan atau untuk persiapan ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan seperti tadi misalnya luka ataupun benturan dan sebagainya. Satu kasa steril, kasa tadi, kemudian plester, kemudian plester obat ya semacam Tensoplas, Handyplas dan sebagainya. Kemudian kapas untuk membersihkan luka, gunting untuk ya sesuai dengan gunting, kemudian lampu senter. Itu sebaiknya dikumpulkan di satu tempat, di satu wadah yang namanya peralatan P3K. Ya. Ini bisa ditambah dengan yang lain, misalnya ada obat-obatan, bisa. Ya. Karena kadang-kadang untuk sakit yang tidak kita duga, yang hanya katakanlah tidak menimbulkan akibat yang parah, ya kita bisa kita coba obati sendiri di rumah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah obat-obatan yang diperlukan, yang harus ada dalam P3K. Obat luka ringan tadi, obat merah atau betadin, kemudian obat pencuci luka, Rivanol atau alkohol 70%. Kenapa alkoholnya 70%? Karena disinyalir alkohol yang 70% itu bisa mematikan virus-virus ataupun bakteri yang mungkin menempel pada luka, sehingga disiram alkohol akan membunuh bakteri-bakteri dan virus sehingga akan menghindarkan dari infeksi yang lebih berat. Kemudian bore water itu larutan borik itu
biasanya untuk pencuci mata, ya. Bila mata kemasukan benda, lilipan dan sebagainya bisa dilakukan pertolongan pertama dengan bore water. Oleh karena itu harapan saya bore water itu menjadi kebutuhan dan harus ada ketika kamu menyiapkan kotak P3K. Kemudian obat luka bakar, bioplasenton, salep minyak ikan atau lidah buaya. Kalau lidah buaya, misalnya kamu tidak punya pohonnya atau tidak punya orang BWT, ya kamu kan ada sekarang yang lidah buaya sudah dalam bentuk bentuk kemasan seperti itu. Peralatan ringan dan obat-obatan ringan sebaiknya dijadikan satu dalam satu wadah kotak P3K sehingga saat dibutuhkan sekaligus mendapatkan alat dan obatnya. Ya, inilah pentingnya ketika kita punya kotak P3K sehingga ketika terjadi sesuatu ya cepat penanganannya. Kemudian yang berikutnya kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Nah, ini sudah saya singgung tadi. Ya, pendarahan. Pada tiap luka akan terjadi pendarahan dan ini bisa terjadi di luar dan di dalam badan. Ya, supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka harus diambil tindakan yang cepat dan tepat. Ya. Makanya pentingnya pentingnya cairan pembersih tadi yang harus disiapkan, saya sampaikan kembali. Nah, ini pentingnya obat merah betadine itu barangkali yang lebih spesifik nanti ada cairan khusus yang bisa membersihkan luka terbuka, itu ada juga sebetulnya. Tapi untuk betadine dan obat merah saya kira sudah cukup sebagai pertolongan pertama. Yang penting setelah luka itu terbuka, ditangani dengan cara ditiriskan ataupun dialiri air yang mengalir sehingga akan lebih bersih, ditambah lagi dengan betadine atau obat merah, terhindar dari infeksi seperti itu. Pendarahan yang tadi, yang kedua luka. Nah, luka itu bisa luka memar, luka kena pukul. Nah, ini tadi luka memar atau kena pukul itu pendarahan di dalam biasanya. Ya, luarnya tidak apa-apa. Misalnya kita kebentur, kaki kebentur, kemudian tidak ada robekan sama sekali, tetapi setelah itu di bawah kulit itu ada gumpalan hitam atau pertama merah. Nah, itu menandakan bahwa sebetulnya itu sudah terjadi luka memar atau pendarahan di dalam yang tidak bisa kita kita lihat akibatnya dari luar biasa kulitnya, tetapi dalamnya ternyata hitam. Itu namanya luka memar. Nah, luka memar itu semua luka memar itu biasanya kita langsung penangannya dengan RICE tadi, ya, kompres es langsung, sehingga nanti pendarahannya berhenti, tidak semakin melebar, walaupun nanti setelah itu nanti akan timbul merah, kemudian hitam. Nah, berarti ada darah yang menggumpal atau membeku di dalam jaringan kulit. Nah, setelah itu ya, kalau lukanya masih memar dan masih sakit, tetap dikompres. Setelah agak berkurang dan timbul gumpalan darah di bawah kulit, nah ini mulai kita kompres dengan yang hangat-hangat seperti itu. Jadi tolong ini jangan keliru ya. Kamu biasanya begitu mengalami luka baik itu memar maupun yang lain, misalnya kesleo, terkilir seperti itu, harusnya itu langsung dikompres es dulu. Nah, malamnya setelah sampai di rumah baru kamu pijit, kamu urut, kalau memang perlu dipijit atau perlu diurut,
dengan yang hangat-hangat. Bisa sekarang banyak sekali itu treatment ataupun apa namanya salep ataupun apa ya jenenge ya, itu yang bisa membantu untuk menghangatkan bekas benturan. Bisa hot in cream, bisa remason, bisa minyak kayu putih, bisa lah, itu bisa digunakan untuk luka-luka yang memar, yang ataupun apa ya, kena pukul dan sebagainya, ataupun namanya apa ya, lebam ya, bisa dipanasi. Kemudian kedua, luka gores tadi sudah, luka tusuk, luka potong, ini yang terbuka semua ini, luka bacok, luka tembak, luka bakar. Nah ini kalau yang nomor 2 sampai nomor 7 kayaknya itu penanganannya sama itu. Ya. Bersihkan, kemudian berikan cairan yang mengurangi adanya infeksi. Kalau luka bakar itu tadi bisa dikasih bioplasenton tadi. Nah ini bioplasenton, salep minyak ikan ataupun lidah buaya. Lanjut, dasar-dasar pertolongan. Ya. Yang pertama, hentikan pendarahan. Ya, ini tinggikan anggota badan yang terluka. Nah, ini tadi sudah saya singgung, elevasi ini ya. Ulas luka dengan merkurokrom sudah, tutup luka dengan kasa steril, lalu di atas dilengkap. Ini sudah, bila luka lebar dalam segera bawa ke rumah sakit. Dasar pertolongan saya bacakan sekali lagi. Hentikan pendarahannya kalau terjadi pendarahan. Priya carane. Bisa dikompres es dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai pendarahan itu berlanjut terus sehingga nanti akan menimbulkan akibat yang lebih fatal. Misalnya kehabisan darah itu ya justru nanti bisa menjadikan kehilangan nyawa dan sebagainya. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka, ditinggikan supaya pendarahannya bisa berhenti lebih tinggi dari jantung. Kemudian 3, ulas luka dengan merkurokrom ataupun betadine ya bisa lah, ya. Kemudian tutup luka tadi dengan kasa steril, lalu di atasnya dengan kapas, lalu dibalut dengan perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. 5, bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Ingat, P3K itu pertolongan pertama, ya. Begitu dilakukan pertolongan pertama selesai, maka korban harus segera dikonsultasikan dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun dokter, dan kalau memang perlu penanganan lebih lanjut, bawa ke puskesmas, rumah sakit, ataupun tempat-tempat pusat kesehatan yang bisa menangani. Ya. Jadi pertolongan ini sementara memang harus saya sampaikan yang kecil-kecil ya. Kalau adanya fraktur, patah tulang dan sebagainya itu juga harus ditangani sesuai dengan yang seharusnya. Kurang berapa menit masih? Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk referensi kamu bisa buka Mbah Google, ya. Apa-apa yang saya sampaikan di sini saya yakin belum lengkap, belum komplit seluruhnya, sehingga saya harapkan kamu bisa menambah referensi yang lain, ya, referensi yang lain. Ada buku-buku yang memang lebih khusus membahas itu. Misalnya, bagaimana menangani P3K tergigit ular, tergigit ulat, tergigit binatang-binatang yang katakanlah yang punya sengat dan sebagainya. Nah, ada buku-buku yang khusus memuat seperti itu, silakan kamu baca. Ya, referensi banyak sekali. Tapi saya sarankan kalau bisa gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita. Iya, apapun itu bisa dilakukan ya kalau memang ada
obat tradisional. Kalau memang masih berlanjut, lah hubungi dokter. Ingat, jaga kesehatan, tetap terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa untuk menyempatkan diri berolahraga supaya badan kita tetap fit dan sehat. Baik, yang terakhir, saya masih menunggu tugas 1 dan 2. Ya, tugas 1 dan 2 kalian harus segera distorkan ke saya atau Pak Anggun lewat link. Yang terpaksa tidak bisa lewat link, bisa lewat WA saya atau Pak Anggun. Terima kasih dari saya itu. Pertanyaan bisa lewat Japri, bisa, ya, bisa lewat Japri ke nomor saya atau nomor Pak Anggun untuk lebih jelasnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pengumuman. 90 Enggak, nanti 100. Ya. 141. Nanti. 169 nanti sempat. Oh iya. Masih pengumuman sebentar. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.